Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat info haji umroh yang dimuliakan Allah, pergi haji maupun umroh ke Tanah Suci merupakan impian setiap umat Islam di dunia. Namun demikian, setiap jamaah perlu memahami bahwa ada beberapa aturan dari Arab Saudi yang wajib dipatuhi ketika berada di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Larangan itu jika dilanggar akan mendapatkan tindak tegas dari askar atau petugas di Arab Saudi, bahkan hingga berujung ke penjara. Dan berikut ini larangan jamaah haji saat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Yang pertama adalah membuat video dengan durasi yang lama. Banyak jamaah haji maupun umroh melakukan perekaman video di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram yang menggambarkan suasana jamaah di dalam dua masjid tersebut. Nah, pada prinsipnya pembuatan rekaman video cukup longgar diberikan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk juga membuat video atau selfie di depan Ka'bah yang masih mendapatkan kelonggaran dari petugas Arab Saudi selama tidak dalam waktu yang cukup lama. Di sini yang dilarang adalah pengambilan video yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama dan statis. Ini biasanya akan menimbulkan kecurigaan, apalagi jika perekaman disertai dengan alat pendukung seperti tripod, lampu maupun mikrofon khusus serta kabel-kabel yang lain. Dalam hal ini petugas Arab Saudi sering melakukan patroli baik langsung maupun melewati CCTV. Jika ketahuan melanggar, maka alat kamera maupun perekam akan ditahan, bahkan rekamannya akan dihapus. Yang kedua adalah membentangkan spanduk. Baru-baru ini seorang jamaah umroh asal Indonesia ditangkap oleh polisi Madinah karena berfoto serta mengibarkan bendera sebuah parpol di depan Masjid Nabawi. Hal itu memang dilarang di Arab Saudi. Otoritas Arab Saudi melarang keras para jamaah umroh maupun haji membentangkan spanduk, banner atau bendera yang menunjukkan identitas atau kelompok tertentu, baik di dalam maupun di luar komplek masjid. Untuk itu, spanduk seperti KBIH, Biro Travel, dan lain sebagainya sebaiknya jangan pernah dibawa masuk ke masjid jika tidak mau berurusan dengan askar atau keamanan di Arab Saudi. Larangan yang ketiga adalah berkerumun lebih dari 5 orang. Otoritas Arab Saudi juga menerapkan larangan ketat bagi jamaah yang ketahuan berkerumun 5 orang atau lebih dalam jangka waktu yang lama. Jika menemukan hal tersebut, maka askar masjid pasti akan mengusir mereka, bahkan meminta keterangan dari orang-orang tersebut. Berkerumunnya jamaah juga bisa menimbulkan kecurigaan tersendiri. Untuk itu, jika harus bertemu dengan sesama jamaah yang lain, lebih baik tidak dilakukan di komplek masjid atau cukup dilakukan di lobi hotel. Larangan yang keempat adalah mengambil barang temuan. Jamaah haji atau umroh jangan sekali-kali mengambil barang yang tergeletak di jalan atau di masjid dan sekitarnya. Pasalnya, meski niat jamaah adalah baik untuk mengamankan barang tersebut, namun bisa dimaknai lain oleh petugas haji, seperti hendak mencuri dan sebagainya. Ada ratusan CCTV yang berada di dalam maupun di luar masjid yang akan bisa memonitor pergerakan jamaah yang dicurigai tersebut. Untuk itu, jika menemukan barang berharga yang tercecer atau tergeletak di jalan, maka lebih baik menghubungi petugas terdekat. Selanjutnya, petugas itu yang akan mengamankan barang tersebut. Selanjutnya, larangan kelima adalah merokok. Larangan merokok ini pada musim haji tahun lalu banyak dilanggar oleh jamaah haji dari Indonesia. Bagi jamaah haji yang merokok, maka sebaiknya jangan merokok di komplek masjid. Bisa merokok dilakukan di tempat lain yang lebih jauh dari kawasan masjid. Sebab jika ketahuan oleh petugas, maka pasti akan diingatkan
Bahkan jika menemukan petugas yang lebih garang, maka bisa jadi jamaah tersebut akan ditahan untuk diproses hukum. Tahun lalu jamaah haji Indonesia banyak ditegur oleh petugas Arab Saudi karena merokok di komplek masjid. Meskipun tidak berujung pidana, namun hal itu sebaiknya tidak dilakukan lagi. Dan yang terakhir, larangan di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram adalah membuang sampah sembarangan. Jamaah haji jangan sekali-kali seenaknya membuang sampah sembarangan seperti plastik, bekas sandal, botol minuman, bungkus makanan, dan lain sebagainya. Pengelola masjid sudah menyediakan kotak-kotak sampah di sudut-sudut ruangan. Bahkan di dalam masjid ada petugas khusus yang berkeliling membawa plastik besar sebagai tempat pembuangan sampah jamaah. Namun jika memang susah menemukan tempat sampah, lebih baik botol bekas atau benda sebagainya disimpan dulu di dalam tas, kemudian dibawa pulang terlebih dahulu. Sebab bila dibuang di sembarang tempat, maka akan terekam oleh CCTV dan petugas askar dari masjid akan menahan jamaah tersebut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik sahabat, demikian info yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.